Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua mau beribadah, berkati kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Amin. Shalom semuanya, lebih semangat yuk. Shalom semuanya. Sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Kita bangkit berdiri yuk. Ayo sholat ya. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya. Semuanya dalam sikap yang baik, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau memuji memuliakan namamu, dan sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap kami anak-anakmu, untuk kami dapat mengerti dan menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman-Nya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 21. Namun yang dibacakan hanya ayat yang ke-20. Nanti akan dibacakan oleh teman-teman kita. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus,
Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, nah judul firman Tuhan ya pada minggu ini adalah tentang kerajaan siapa yang kita representasikan. Nah, atau bisa kalau misalkan adik-adik, aku kak nggak ngerti apa ya itu representasi. Nah, bisa mewakili. Jadi kerajaan siapa yang kita wakili. Nah, tadi kan ayatnya sudah di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan setiap kita bahwa Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya untuk menyadari fungsi kita. Adik-adik lahir ke dalam dunia ini untuk apa? Fungsinya untuk apa? Nah, di sini Kayani akan bawakan ternyata fungsi kita adalah menjadi perwakilan kerajaan surga. Nah, kita ini lahir ke dunia ini dengan tujuan menjadi perwakilan kerajaan siapa? Kerajaan surga. Nah, setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan mau setiap kita menunjukkan bahwa kita ini mewakili kerajaan siapa? Kerajaan Tuhan. Nah, terus selanjutnya Tuhan mau setiap kita menjadi jembatan, ya, menjadi jembatan bagi semua orang. Sekarang kira-kira ada tahu nggak apa fungsi jembatan? Apa fungsi jembatan? Fungsi jembatan itu adalah untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, demikian juga setiap kita. Nah, Tuhan mau setiap kita menjadi penghubung, menjadi jembatan bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita harus menjadi jembatan atau penghubung bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada. Kita harus menjadi penghubung yang baik, menjadi jembatan yang baik bagi setiap orang-orang dimanapun kita berada. Amin adik-adik? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa setiap kita lahir ke dunia ini tidak serta-merta ya tanpa tujuan, tetapi ada tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita harus menjadi berfungsi dengan baik, yaitu menjadi jembatan, menjadi penghubung, ya, menjadi penghubung supaya orang-orang dapat mendengarkan keselamatan. Nah, adik-adik, sebelumnya ada satu pribadi ya yang menjadi jembatan bagi setiap manusia. Siapa dia? Siapa namanya? Yesus. Namanya adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, semuanya kita tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus setiap dosa kita. Dia rela salibnya menjadi jembatan bagi kita ya, dengan Allah, dengan Bapa, agar setiap kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, makanya kan firman Tuhan katakan, kerajaan siapa yang kita wakili? Kan tadi bilang, kerajaan surga. Jadi kita mewakili kerajaan surga, yaitu untuk memberitakan kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka boleh mendengarkan keselamatan, mendengarkan tentang Yesus, bahwa jalan itu satu-satunya hanya lewat Yesus. Lewat kita memberitakan kepada teman-teman kita, kepada orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka mendengar bahwa satu-satunya jalan itu hanya lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Nah, kayak ini nggak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Jadi ada beberapa hal tadi yang harus kita perhatikan, bahwa setiap kita harus mengerti fungsi kita ya. Tadi menjadi jembatan yang baik ya, menjadi jembatan yang baik atau menjadi penghubung yang baik bagi setiap teman-teman kita. Yaitu dengan apa? Dengan kita memberitakan firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang bernama Rasul Paulus ya. Mungkin kita sudah sering mendengarkannya. Namanya adalah Rasul Paulus. Dia
salah satu contoh di Alkitab yang menjadi jembatan yang baik bagi setiap orang-orang. Bahkan dia menjadi pemberita Injil yang hebat ya, menjadi pemberita firman Tuhan yang hebat bagi semua orang, sehingga banyak orang diselamatkan ya. Nah, jadi aman buat firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah setiap kita boleh mengerti tanggung jawab kita akan fungsi kita di bumi ini. Amin buat firman Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa ya. Ikutin Kayani berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Kami membuka hati kami, mengundang Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nah, sekarang aktivitasnya adalah untuk kelas kecil. Alat yang diperlukan adalah gambar seperti ini. Kita akan mewarnai seperti ini ya. Nah, kemudian alat selanjutnya adalah pensil warna. Kalau kayak ini seperti ini, dan kalau adik-adik bebas mau merek yang seperti apa ya, yang penting pensil warna. Nah, sekarang waktunya kita untuk mewarnai. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mewarnai jembatan. Seperti pesan Tuhan minggu ini, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, supaya teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus tahu kalau kita adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, untuk warnanya terserah adik-adik sesuai kreasi masing-masing. Nah, kalau kayak nih, untuk lautnya warna biru, dan untuk pohon-pohonnya warna hijau. Nah, kalau adik-adik, saya percaya kalian pasti lebih bagus lagi. Oke, selamat mewarnai. Nah, punya kayaknya udah selesai. Seperti ini contohnya. Ada bisa berkreasi lebih bagus lagi dari punya kayaknya. Oke, sekarang kita lanjut aktivitas yang besar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membuat jembatan. Tadi Kayani lupa ngasih tahu ke adik-adik kalau alat yang kita butuhkan untuk perekatnya itu adalah lem. Kalau enggak, pakai double tip seperti yang punya Kayani itu. Itu yang warna coklat, itu untuk tanahnya. Kita bisa rekatkan, ikuti langkah-langkah yang sudah Kayani buat. Nah, untuk yang tengahnya itu untuk yang warna laut, yang warna biru. Kita taruh di tengah. Nah, kita tempelkan pelan-pelan saja ya adik-adik. Seperti ini. Nah, ini yang tanahnya ya, warna coklat, kita tempelkan di pinggirnya. Gampang kan adik-adik? Kita tinggal tempel-tempelin saja. Yang paling gampang itu pakai double tip ya adik-adik. Nah, ini untuk jembatannya. Jangan lupa kasih double tip di dusnya itu, dan kemudian dilipat. Nah, seperti itu contohnya ya, dilipat-lipat dan kita tempelkan. Nah, seperti itu. Nah, yang di pinggirnya itu adalah buat pinggiran jembatannya. Kalau pakai double tip lebih gampang, cuma tempel-tempelin doang. Nah, seperti itu jadinya. Nah, kayaknya udah selesai. Kira-kira seperti ini contohnya. Kira-kira adik-adik bisa nggak? Pasti bisa loh, ya kan? Gampang kok bikinnya. Alat-alatnya dari bahan-bahan bekas ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.